Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Yoga dengan NIM 142, Salah Cipro dengan NIM 001, Nabila Nur Rafiq dengan NIM 003, Amanda Syafira dengan NIM 004, Tista Riastiana NIM 014, Makbula Salma NIM 027, dan Khairul Norma dengan NIM 028. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul materi gejala penyakit pada tanaman. Yang pertama yaitu pengertian gejala. Ekspresi dari inang terhadap kondisi penyakit patologik sehingga suatu penyakit tertentu dapat dibedakan dengan penyakit lain. Gejala selalu berubah dengan berkembangnya penyakit. Seri dari gejala disebut sindrom. Diagnosis penyakit tumbuhan di lapangan sebagian besar tergantung pada sindrom. Selanjutnya itu penyakit tanaman. Kerusakan yang ditimbulkan oleh penyakit tanaman dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap masyarakat. Gejala penyakit tumbuhan. Gejala penyakit tanaman adalah kelainan atau penyimpangan dari keadaan normal tanaman akibat adanya gangguan penyebab penyakit dan gejala dapat dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya yaitu 3 macam gejala penyakit. Yang pertama nekrotik. Nekrotik mencakup gejala yang disebabkan oleh kematian atau kerusakan sel. Nekrotik terjadi apabila sekumpulan sel yang berbatasan dengan jaringan tertentu mati sehingga terlihat bercak atau noda berwarna coklat atau hitam. Yang kedua, hipoplastik. Gejala yang disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Yang ketiga itu hiperplastik. Gejala yang disebabkan karena adanya pertumbuhan sel yang lebih dari biasanya atau overdevelopment. Selanjutnya yaitu gejala nekrotik. Tipe-tipe gejala nekrotik adalah nekrose. Yang pertama adalah nekrose, di mana keadaan apabila beberapa jaringan mati. Contohnya pada kulit kayu dan daun. Bercak nekrose pertama-tama berwarna kuning, kemudian berwarna coklat atau hitam. Pada daun bercak nekrose dapat disebabkan oleh jamur, bakteri, virus, penyakit, defisiensi atau oleh serangan. Gejala nekrose atau bercak daun, leaf spot dan hawar atau blight. Bercak daun, leaf spot adalah bercak nekrose yang mempunyai batas-batas tegas, disebabkan oleh jamur. Hawar adalah kematian yang cepat dari seluruh anggota tumbuhan atau bagian yang luas dari daun termasuk tulang daun, sebagai akibat langsung dari aktivitas patogen. Yang kedua adalah parafrosi atau short holes, di mana jaring yang mati runtuh dari daun pada bercak nekrotis. Contohnya adalah daun karet yang diserang jamur Helminthosporium hevae. Tipe gejala nekrotik yang selanjutnya yaitu terbakar. Daun yang menunjukkan kematian yang cepat dan meliputi bagian yang luas dan tidak teratur, terutama pada bagian tepi. Gejala ini terjadi secara mendadak dan bercak nekrosis yang ditimbulkan mempunyai bentuk yang kurang menentu. Contohnya tumbuhan yang mengalami kekeringan, suhu yang terlalu tinggi, dan adanya bahan kimia yang merugikan. Yang nomor 4 yaitu busuk. Gejalanya sama dengan gejala nekrotis. Istilah busuk ini digunakan untuk jaringan tumbuhan yang tebal seperti umbi, akar, daun yang tebal, buah, dan lain-lain. Berdasarkan keadaan jaringan yang membusuk, dikenal istilah busuk basah atau soft rot dan busuk kering atau dry rot. Contohnya adalah umbi wortel, daun kubis yang diserang oleh bakteri Erwinia carotophora, batang kacang kedelai yang diserang oleh jamur Sclerotium rovsi. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Tipe gejala selanjutnya yaitu ada hipoplastik. Tipe-tipe gejalanya yang pertama yaitu klorosis. Penghambatan pembentukan klorofil sehingga bagian yang seharusnya berwarna hijau menjadi berwarna kuning. Bagian yang berwarna kuning setempat disebut mozaik. Misalnya, daun tembakau yang diserang virus mozaik tembakau atau tobacco mosaic virus atau yang bisa disebut TMV. Vein bending yaitu apabila bagian-bagian di sekitar tulang daun yang berwarna hijau. Sedangkan vein clearing yaitu jika hanya bagian-bagian daun sekitar tulang daun menguning. Tipe gejala hipoplastis yang kedua yaitu kerdil. Kerdil yaitu gejala habital yang disebabkan karena hambatan pertumbuhan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dari biasanya.
Contoh dari gejala kerdil yaitu tanaman padi yang diserang oleh virus. Tipe gejala yang ketiga yaitu etiolasi. Pada gejala ini, tumbuhan menjadi pucat, tumbuh memanjang, dan mempunyai daun-daun yang sempit karena kekurangan cahaya. Kemudian tipe gejala yang keempat yaitu perubahan simetri, yaitu hambatan pertumbuhan pada bagian tertentu yang tidak disertai dengan hambatan pada bagian di depannya sehingga terjadi penyimpangan bentuk. Adapun contoh gejala perubahan simetri yaitu tanaman tembakau yang diserang oleh bakteri Pseudomonas solanacearum. Selanjutnya, gejala penyakit hiperplastik. Tipe-tipe gejala. Pertama yaitu keriting. Gejala pembengkakan tunas atau penggulungan daun akibat pertumbuhan setempat dari suatu bagian anggota tubuh. Kadang-kadang daun berombak dan bentuknya seperti kerupuk sehingga disebut gejala kerupuk. Contoh, daun tembakau yang diserang virus Ruga tabaj. Kedua, kudis atau skap. Karakteristik bercak-bercak yang tersembul ke atas, kasar, dan letaknya terasing sebagai akibat pertumbuhan yang luar biasa dari sel-sel epidermis dan jaringan di bawahnya dari daun, buah, batang, atau umbi. Contoh, umbi kentang yang diserang bakteri Streptomyces scabies. Berikut adalah tanaman yang mengalami gejala keriting dan kudis atau skap. Yang ketiga yaitu intumesensi, yaitu gejala kekurangan zat makanan karena pengembangan setempat dari sel-sel epidermis atau strip epidermis sebagai akibat dari penumpukan air yang berlebihan. Contohnya, daun kasih atau mentosa yang penyebabnya belum diketahui. Yang keempat, fasiasi, yaitu berubahnya suatu organ yang seharusnya bulat atau silindris dan lurus berubah menjadi pipih, lebar, dan membelok. Bahkan ada yang membentuk spiral. Contoh, batang karet yang masih muda dan ranting apel yang penyebabnya belum diketahui. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin tanyakan, bisa ditanyakan lewat di kolom komentar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.